Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah menurunkan nikmat kepada kita, memberikan kita nikmat sangat banyak sekali. Kenapa? Karena Allah itu sungguh sangat baik kepada kita. Beliau walaupun banyak-banyakan yang durhaka, banyakan maksiat, tapi juga Allah tetap memberikan kenikmatan. Nah itu kalau teman-teman itu merasa di diri teman-teman, termasuk saya sendiri nih, nah itu kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera kembali ke jalan yang lurus. Nah, salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat pun juga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak, di akhirat kelak nanti. Oke teman-teman sekalian, sobat channel BDM. Nah, pada saat kali ini insya Allah saya tidak membahas tentang judul yang saya tampilkan kemarin, yaitu apa kemarin? Cinta Rasul. Nah, maka insya Allah saya di sini akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan tentang kita sekarang. Coba tebak apa ya? Game, mungkin jomblo, mungkin pandemi, mungkin bukan, tapi puasa teman-teman sekalian, puasa. Allah mensyariatkan kita untuk berpuasa bagi orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang sudah mukallaf. Nah, kenapa kalau Allah mensyariatkan kita, mewajibkan kita untuk berpuasa? Karena itu sudah masuk dalam syariat Allah. Ada hikmah di balik puasa ini, yaitu Allah menyuruh kita untuk menahan nafsu diri kita. Mas, gimana mas menahan nafsu itu mas? Menahan nafsu itu ya menahan nafsu. Maka dari itu teman-teman, misalkan pada sebelum bulan Ramadan itu banyakan ngepush rank, ngegame Free Fire mas, ML mas, apa Dota mas. Nah itu pada bulan Ramadan ini dikurangi. Kalau itu terjadi pada teman-teman sekalian, nah ibarat itu ketika menimba air di sumur yang sangat bermeter-meter jauh banget, tingginya jauh banget. Nah itu kita masukkan ke bakar mandi, tapi kita juga melubangi bakar mandi itu. Nah percuma saja. Nah apa hikmahnya? Jadi kalau misalkan mas-mas, mbak-mbak teman sekalian, sobat BDM channel itu berpuasa, tapi kok maksiat jalan, ngegamenya belum dikurangi, masih berlaku yang negatif dan jauh dari kebaikan. Nah itu apa? Sangat rugi teman-teman sekalian. Kita ini apa? Yang kita dapatkan bukannya pahala, tapi lapar sama haus. Nah, belum kita nanti mendapatkan cobaan, misalkan menanggapi di Twitter atau di IG, orang remaja kok menghina Islam, sholat kok jungkat-jungkit pakai disco. Aduh, itu belum kita nahan amarahnya juga. Nah itu kita udah ada dikurangi itu, gitu ya. Lalu teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwasanya Imam Ghazali pernah menulis di Fathul Bari bahwasanya puasa itu ibarat sebuah perisai diri. Maka puasa itu menahan diri kita dari hawa nafsu. Maka dari itu barang siapa yang berhasil menahan diri dari hawa nafsu yang buruk, maka ia akan ada tabir antara dia dengan neraka, gitu, dari sengatan api neraka. Itu dikutip di kitab Fathul Bari. Silahkan nanti teman-teman coba searching lah di Google, searching. Oke, sekian dari saya. Belum. Dan mas, saya kok merasa tetap udah gitu. Dan teman-teman sekalian perlu diketahui, para jomblower dan jomblowati,
bagi kalian yang sudah yang pada bulan Ramadan berpuasa, tapi di bulan setelah Ramadan atau sebelum Ramadan itu tidak berpuasa atau belum melakukan puasa sunnah, apa ya, puasa duha, puasa Daud teman-teman sekalian. Nah itu tadi guyon puasa Daud atau puasa Senin Kamis. Nah kenapa mas? Karena teman-teman sekalian, para jomblower dan jomblowati, nah karena Rasul itu menyuruh para jomblowan dan jomblowati untuk berpuasa. Kalau nggak bisa menikah, kalau nggak bisa nahan nafsunya, kan karena kan kita dikarunia Allah Subhanahu Wa Taala gorizah atau nafsu untuk berperilaku ke lawan jenis atau ya gitu, tahulah. Nah itu faedahnya apa? Kita faedahnya ini nahan nafsu dari ya itu. Maka dari itu intinya pada saat ini yaitu puasa itu faedahnya sangat besar sekali, dan faedahnya itu puasa itu sebagai perisai diri kita dari perilaku-perilaku yang buruk. Dan perlu diketahui bahwasanya kita Islam itu mewajibkan puasa itu bukan karena paksaan teman-teman sekalian. Karena perlu diketahui bahwasanya ada dua kata, harus dan perlu. Maka apakah kita harus berpuasa bulan Ramadan atau kita perlu berpuasa? Nah gitu. Karena kata harus itu kayak ada paksaan nantinya. Tapi jikalau kita itu perlu, itu masuk dari lubuk arti terdalam kita. Maka kalau kita perlu, maka kita mendatangi puasa itu. Maka jikalau Islam itu mensyaratkan puasa, maka itu adalah keperluan kita gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.